Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Kami beranggotakan 9 orang. Ada Pak Ali Idrus, Bu Elma Suryani, Ibu Marista, Pak Iqbal, kemudian Ibu Kencana, Ibu Rahmadianti, kemudian Pak M. Ridwan, dan juga Ibu Tinta. Silakan, Pak. Kita tahu bahwa ada banyak permasalahan yang terjadi di institusi tempat kita bekerja. Nah, salah satu dari sekian banyak masalah, kelompok kami menyoroti pada bagian administrasi. Jadi permasalahan yang teridentifikasi itu adalah satu, layanan administrasi yang buruk yang ditunjukkan dengan responnya lambat, sehingga banyak surat-surat yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian permasalahan berikutnya adalah perilaku yang tidak ramah, yang kurang ramah yang ditampilkan oleh staf yang bertugas untuk melayani masalah administrasi. Kemudian juga tidak ada standar, mungkin dari standar pakaian. Terkadang kan ketika kita mengurus administrasi, bahkan stafnya masih menggunakan sendal jepit, kayak agak kurang etis ketika kita mengurus itu di dalam lingkungan yang formal. Kemudian juga ada saling melempar tanggung jawab diakibatkan ketersediaan informasi yang tidak jelas. Jadi ketika ditanya ke staf yang satu, stafnya melemparkan tugasnya ke yang lain, atau dan ini menjadi sebuah hambatan dalam penyelesaian administrasi di kampus. Kemudian juga ada sistem baku mutu yang masih belum jelas. Nah, menurut kelompok kami, berdasarkan permasalahan-permasalahan ini adalah hal-hal yang harus kita atasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Karena ini berkaitan, administrasi ini juga berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang lain, dari pendidikan, penelitian, maupun juga pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan dari jenis-jenis inovasi tadi yang sudah dipaparkan di sesi pagi, dari 8 itu menurut kami ada 4 yang cocok untuk mengatasi masalah ini, mulai dari inovasi proses seperti penyusunan SOP atau pembaharuan SOP-nya. Kemudian yang kedua adalah inovasi teknologi, seperti perbaikan teknologi dalam pelayanan administrasi. Yang ketiga adalah inovasi pengembangan SDM, ini lebih ke arah perbaikan kualitas staff yang melaksanakan pelayanan administrasi. Dan yang keempat adalah inovasi struktur organisasi, seperti adalah penyusunan atau pembagian peran di dalam sebuah organisasi, dan juga bisa dengan cara perampingan dalam struktur organisasi. Untuk inovasi yang pertama adalah inovasi proses. Di sini berarti sebelum kita memperbaiki kualitas dari layanan administrasi, maka alangkah baiknya kita menelaah kembali SOP yang sudah digunakan. Nah, SOP yang ada tersebut kemudian jika kita diperbaharui, dengan langkah-langkahnya adalah penyusunan SOP, kemudian mensosialisasikan SOP yang telah dibuat itu ke pihak-pihak yang terkait, dan juga ketiga bisa dengan pemberian reward atau punishment ketika SOP itu diterapkan. Kemudian untuk inovasi yang kedua, ini adalah inovasi teknologi. Langkah-langkah penyelesaiannya itu adalah penyediaan sistem layanan informasi terpadu. Kalau di kampus kan ada program studi mungkin yang berkaitan dengan teknologi atau IT, ini juga bisa menjadi sumber daya yang akan membantu untuk melakukan inovasi ini. Berikutnya adalah proses layanan bisa di-tracking. Jadi kalau kita mengurus surat, kita akan tahu kira-kira kemajuan atau progres dari yang kita urus itu sudah sampai mana. Kemudian sosialisasi penggunaan sistem layanan terpadu, baik untuk staf yang melaksanakan ataupun juga untuk pengguna. Kemudian penyediaan layanan helpdesk jika ada kesulitan dalam mengakses itu.
Nah, sebenarnya inovasi teknologi ini juga sangat bermanfaat, terutama kita saat ini berada pada kondisi pandemi, sehingga kan kita harus membatasi untuk layanan tatap muka, dan otomatis ini juga akan membantu memudahkan baik itu mahasiswa ataupun dosen ataupun staf yang lain yang ada sivitas akademika dalam mengurus layanan administrasi. Di inovasi pengembangan sumber daya manusia, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan skill atau kompetensi melalui kegiatan pelatihan. Kemudian ternyata pelatihan saja tidak cukup, maka juga perlu ada pendampingan melalui kegiatan pengawasan kinerja pegawai, apakah materi yang sudah dilatih sebelumnya itu diterapkan atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi kinerja pegawai sebagai solusi untuk mengoreksi kembali apakah sudah baik atau tidak layanan yang diberikan. Jika pun belum, berarti akan diperbaiki lagi aspek-aspek yang masih belum tercapai. Yang berikutnya adalah inovasi struktur organisasi. Terkadang kita di dalam organisasi itu ada banyak orang, namun dengan pembagian kerja yang kurang jelas. Nah, menurut kelompok kami, maka dalam inovasi struktur organisasi ini, maka perlu kejelasan mengenai job desk antara si A dan si B, sehingga pelaksanaan tugas ini bisa maksimal. Kemudian diharapkan juga adanya rotasi pegawai sesuai dengan kompetensi untuk untuk mencapai penyegaran. Selama ini kan yang rotasi itu adalah rata-rata adalah kabak, kepala bagian. Kemudian yang ketiga adalah perampingan struktur organisasi. Kalau job desk-nya sudah jelas kan diharapkan juga dia punya tanggung jawab sehingga diharapkan kualitas layanannya semakin baik. Nah, 4 tadi adalah inovasi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan atau untuk memperbaiki mutu layanan khususnya di bagian administrasi. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Pak Pupung, yang saya banggakan teman-teman, izin share screen Bapak Ibu. Oke. Kami dari kelompok 3, kami kelompok 3 Pak, ada ber-10 atau terkait aktualisasi komitmen mutu. Saya hanya memulai, nanti di pembahasan akhir akan ada solusi, jadi supaya tidak ngantuk, maka nanti di akhir memang tadi dimintanya 1 orang, tapi kami menyampaikan 2 atau 3 menit saja Pak. Nah, ini yang pertama Pak, identifikasi isu teman-teman. Kami debat usir tadi, debat banyak lah. Apa yang harus diangkat gitu. Nah, jadi di sini ada tulisannya BHG, goodbye dan thank you. Waduh, ini lah pertama, dosen tugas belajar ke LN, tidak ada keinginan untuk kembali ke universitas. Lah kurangnya motivasi mengembangkan kampus, adanya tawaran yang melengkung dari yang didapat dari kampus. Setelah selesai tidak balik ke kampus atau UNJ. Lah ini kami amati, soroti di internal institusi kami ada kasus seperti ini, bahkan di setiap fakultas itu ada, atau di kampus yang lain. Ini identifikasi isu. Oke, jadi yang berikutnya isu yang diangkat, ini rendahnya komitmen mutu dosen yang tugas belajar. Nah, mutu adalah harapan setiap manusia. Komitmen mutu terdiri dari mindset mutu, disiplin, terbuka pada perubahan, tanggung jawab mutu. Jadi ada kasus di prodi saya Pak Fisika, teman-teman semua cerita sedikit sharing dikit. Kenapa kami ngangkat ini? Karena kami melihat ini senior saya ini lulusan dari S1, S2 kampus yang cukup serius di Indonesia. Terus S3 ke luar negeri. Setelah lulus tidak kembali-kembali, malah ngajak istrinya lanjut studi di luar negeri. Akhirnya sampai hari ini sudah 10 tahun dari lulus itu tidak kembali. Akhirnya kemarin dipanggil oleh
pihak universitas nggak mau menyelesaikan. Urutannya dari prodi, kita dipanggil, saya melihat sendiri ada rekamannya. Setelah terus ditanya ke prodi, hasilnya dibawa ke kepegawaian, proses di WD2, WR2, baru ke BKN. Dan terakhir kemarin pun masih di PD Dikti atau Forlab masih ada, walaupun tidak mengajar setelah 10 tahun itu, Pak. Dan yang bersangkutan juga tidak mengundurkan diri karena mengajar di kampus di luar negeri. Ini contoh case by case, salah satu kasus. Maka dari itu, gagasan pemecahan isu yang inovatif. Nah, ini diawali dari kami, Pak. Ini kan BT ya. Mungkin teman-teman nih ada yang lanjut studi. Nah, kenapa kami angkatnya? Ini mungkin dari sisi psikologi, silakan Bu Santi, solusi inovatifnya seperti apa, Bu Santi? Ya, supaya mungkin tidak kalau berprasangka. Siap. Mungkin kalau dari kami untuk permasalahan ini, kalau dari tinjauan psikologinya tentu saja ya, yang pertama harus dilakukan pendekatan secara individual kepada ASN yang tidak mau kembali ke kampus ini, lalu kita cari dan dalami kenapa penyebabnya dia tidak mau kembali ke kampus gitu. Nah, ini merupakan bagian dari identifikasi masalah lebih mendalam lagi sehingga nanti solusinya bisa ditemukan tidak hanya secara undang-undang saja, tapi juga kita bisa menggunakan pendekatan secara personal dan nanti diberikan semacam mungkin psikoedukasi gitu ya mengenai tugas dan tanggung jawab seorang ASN sendiri. Mungkin dalam dari psikologi seperti itu. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya mungkin Bu Nurul bisa ngasih solusi dari sisi sosial yang bisa diangkat dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan komitmen mutu yang rendah. Halo, Bu Nurul? Bu Nurul bisa merespon? Halo, Bu Nurul. Masih mute, Bu. Bu Nurul. Audionya bermasalah katanya. Oke, siap. Berarti lanjut ke sisi IT, Pak. Nah, ini tadi yang semangat ngangkat ini itu Pak Ferdi. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Firman. Ada gambar gembok, Pak. Gemboknya dibuka dulu supaya yang bermasalah tadi kita selesaikan. Oke. Yoi. Ya. Jadi kalau solusi dari bagian teknologinya atau mungkin bisa dibilang bagian IT, bukan mungkin sih, tapi sudah ada, kita bisa mencontoh dari pihak LPDP yang punya website Sistem Informasi Monitoring. Jadi ketika seseorang berangkat kuliah ke luar negeri, itu pasti ada sistem informasinya. Jadi di dalam website itu kita bisa mengembangkan di situ ada misalnya seperti study activities gitu ya misalnya. Term pertama apa yang diambil sampai, jadi kita bisa, jadi si orang penyelenggara dan juga kampus kita UNJ gitu bisa memonitor si anak ini, si bapak ini atau ibu ini udah di semester berapa dia sekarang. Kemudian ada tesis progress misalnya seperti itu. Kemudian ada bagian menu untuk apa ya? Tadi saya nyatat sih sebentar. Selain itu ada menu menu apa ya? Mungkin Bapak Ibu yang LPDP pernah mengisi sistem informasi itu, jadi ya kita bisa mengembangkan itu. Warnanya putih, tadi ada di sini. Ya cari di meja sana coba, Bunda nggak bisa berdiri. Nah. Bu Nurul di mute, Bu. Gak apa-apa, biar seru ya, ada background. Iya, ada background-nya. Jadi jadi selain informasi pribadi, jadi di website itu bisa kita bikinkan tentang program studi, nama dosen pembimbingnya ketika S3 gitu ya. Kemudian ada juga informasi bank account-nya. Jadi ketika dia sudah sampai di situ kan akan ada hubungan antara proses pengiriman beasiswa ke bank yang dia pakai nanti di situ. Kemudian ada graduation report. Nah, itu tuh maksud saya. Jadi ada laporan kelulusan ketika si mahasiswa ini sudah lulus apa enggak. Jadi ketika itu ya memang kesadaran dari diri sendiri sih, dari si penerima beasiswa itu apakah dia sudah selesai, jadi dia harus lapor.
Kalau misalnya mungkin ada satu prasyarat ya, ketika seseorang belum mengisi jurnalnya itu, beasiswa tidak turun di bulan itu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya lupa mengisi jurnal, semester ini saya sudah ngapain aja, kemudian tesis reportnya seperti apa, beasiswanya ditahan dulu karena lupa, sehingga nanti akan ada akan ada alert atau alarm bahwa saya belum mengisi jurnal, sehingga beasiswa saya ditahan dulu gitu, uang bulanan gitu. Oke. Mungkin tambahan dari teman-teman yang LPDP bisa membantu untuk memberikan pengalaman bagaimana teman-teman Bu Rara, Bu Fania, dan yang lain yang pernah lulus LPDP mengisi sistem informasi monitoring itu. Mohon bantuannya. Gambarkan kepada kami. Bu Rara, terima kasih. Iya, kalau dari pengalaman saya sih memang ada kayak bukan graduation report ya. Jadi untuk dapat living cost itu kan ada halaman web monitoring evaluasi. Jadi kayak ngasih report, udah ngambil SKS berapa aja, udah menyelesaikan apa aja, terus ada keterangan dari kampus juga bahwa udah melakukan perkuliahan. Jadi living cost baru turun kalau misalnya kita udah mengisi itu. Jadi memang sistemnya itu di reimburse di belakang. Jadi di lamsam di depan. Jadi di awal kita ngasih bukti bahwa udah menjalin perkuliahan, baru dikasih, terus setelah 3 bulan ngasih report lagi progresnya seperti apa. Kalau terakhir sih di graduation report juga itu udah upload tesis, publikasi, terus bukti intinya sudah menyelesaikan perkuliahan, termasuk keterangan dari dosen pembimbing sih. Sebenarnya itu karena memang kan kalau saya nggak tahu ya kalau di dalam negeri ya, kalau di luar negeri kan pulang kembali ke Indonesia itu kan ada surat dari kedutaan bahwa memang akan kembali ke Indonesia. Jadi mencabut hak kewarganegaraannya saat di luar negeri gitu. Kita jadi udah nggak bisa milih di sana lagi. Nah, itu memang harus diberikan saat kembali ke Indonesia berserta dengan si graduation report gitu. Jadi sih memang sebenarnya kalau dari si penyandang dana sih kontrolnya udah cukup kuat sih. Cuman memang kan peraturan dari pemberi beasiswa seringkali kan kembali ke Indonesia. Masalahnya kalau orang dari luar dan mau kembali ke Indonesia kan sometimes nggak langsung lapor juga ke institusi terkait. Jadi sebenarnya udah balik gitu loh, tapi kayak yaudah deh diam-diam aja, nggak usah ngomong-ngomong ke orang-orang kalau saya juga udah balik gitu. Mungkin itunya sih kontrol setelah di Indonesianya sih, jadi institusinya yang juga mengontrol mungkin ya. Kalau saya dulu kan soalnya belum ada keterikatan sama institusi, jadi masih santai. Kalau udah ada keterikatan sama institusi kan berarti institusinya juga punya hak untuk mengontrol keberadaan tracing si mahasiswa ini. Itu sih paling dari saya. Zaman saya kayaknya masih lebih luas dibandingkan yang sekarang, kayaknya sekarang akan lebih ketat deh. Soalnya saya udah cukup lama gitu. Ya, silakan yang dari dalam negeri. Betul tadi yang disampaikan Pak Ferdi, di LPDP itu kita harus ngisi reportnya di webnya namanya simonev.lpdp. Nah, ketika kita nggak ngisi laporan di situ, uang bulanan kita nggak turun. Nah, kalau untuk yang baru-baru ini, untuk yang luar negeri ya Bu Rara ya, kalau misalnya untuk kepulangan, kita harus laporan tuh, disertasinya seperti apa, nanti uang tiket pulangnya itu nggak akan dibayarkan kalau belum report itu. Gitu nggak? Bu Rara udah terapin itu belum? Yang saya dengar sih gitu. Iya, di zaman saya dulu bisa minta tiket dulu baru nyusulin graduation report. Jadi kalau dulu itu boleh balik ke Indonesia baru ngelaporin graduation report. Sementara kayaknya kalau sekarang dibalik deh. Jadi betul, makin ke sini makin ketat. Dulu baru bisa minta tiket gitu. Betul. Oke. Terima kasih. Kontrolnya makin ketat kok. Jadi, baik, makasih Bu Rara, Bu Fania. Jadi dari bidang teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk pihak kampus mengontrol si dosen ini. Lu harus pulang, lu nggak bisa di situ aja terus karena database lu udah full, lu udah lulus, lu udah ini gitu kan, Pak. Jadi itu dari pihak teknologi sih, dari bidang teknologi. Terima kasih Pak Firman. Oke, terima kasih Pak Ferdi, Bu Rara, dan Bu Fania. Oke, yang selanjutnya karena keterbatasan waktu, silakan ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nah ini Pak terakhir Pak. Jadi kesimpulannya itu adanya teguran awal untuk ASN tersebut, perlunya diberikan edukasi mengenai sanksi yang didapat, perlunya pengalaman
pendalaman masalah mengenai kenapa tidak ingin kembali ke kampus, menetapkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Terima kasih Pak, mohon maaf jika kelebihan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Firman, Mas Dokter ya, dan teman-teman kelompok 3 ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 4. Izin share screen, Pak. Silakan. Silakan Mbak Bu Irma. Ya, baik. Terima kasih Bu Murin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 4 gitu untuk menyajikan hasil diskusi kami mengenai komitmen mutu. Tadi teman-teman kelompok 1, 2, 3 itu sangat luar biasa menyajikan rancangan aktualisasinya terkait dengan komitmen mutu. Di sini kami mengambil permasalahan yang kemungkinan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Gitu. Tadi saya melihat range pekerjaan dari 1, 2, 3 mungkin nggak tahu apakah bisa dikerjakan dalam waktu singkat atau tidak. Kami mengambil yang simple saja, silakan Bu Murin. Ada 3 topik tadi, di awal nggak apa-apa Bu Murin, yang sebelumnya. Ini ada 3 topik yang tadi sempat kami bicarakan, gitu ya, ada pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian berikutnya Bu Murin. Nah, salah satu isu yang kami angkat itu adalah tidak terakomodirnya mata kuliah praktikum. Kami memilih topik ini karena banyak beririsan dengan teman-teman yang mana kelompok kami tadi terdiri atas 10 orang dan mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi kami mengangkat ini tidak terakomodirnya mata kuliah praktikum gitu ya. Kemudian inovasi apa yang kami angkatkan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, inovasi produk, proses, pengembangan SDM, dan hubungan. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, next. Lanjut aja Bu Murin. Ini sebagai pengantar. Kemudian ada identifikasi isu yang kedua, itu ada transparansi MONEF, ya, itu adalah birokrasi yang berbelit-belit untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, sisi visibilitasnya yang rendah gitu ya. Nah, ini tadi juga ada yang menyampaikan apakah kebijakan-kebijakan terkait tentang jumlah dana, kemudian ada pemotongan dana, kemudian sistem monitoringnya seperti apa, kemudian tiba-tiba harus laporan dan jumlah tuntutan yang sangat besar, bahkan di tengah pekerjaan dosen yang overload seperti itu, belum diketahui apa kebijakan itu didasari oleh apa. Nah, itu jadi sempat isu yang kami bahas tadi di kelompok. Kemudian selanjutnya Bu Murin, yang ketiga itu ada kurangnya publikasi mahasiswa. Jadi dari salah satu rekan itu mengangkat isu ini yang terkait dengan mahasiswa itu kan memiliki sejumlah tulisan juga dan publikasi juga, namun tidak terdeteksi oleh prodi maupun pihak fakultas seperti itu. Nah, apakah ini dibutuhkan kayak apa skripsi mahasiswa itu, apakah kita butuhkan digital library ataupun pengumpulan karya tulis mahasiswa itu tadi, kemudian proses pengawalan bimbingan dan hingga publikasinya juga tidak ada. Mungkin sudah ada, tetapi secara SOP itu di kita belum dijelaskan gitu ya. Kalau saya masih ingat waktu kita S2 atau mungkin yang pernah S3, yang sudah S3 kan pasti dikasih tahu kalau mau daftar sidang harus punya LOE atau submit paper ataupun publikasi. Nah, kalau di kita kan itu tidak ada gitu. Mungkin ada mahasiswa itu yang sudah publikasi tapi tidak disertakan itu pas mendaftar sidang gitu, atau permasalahan lain ada yang publikasi, ada yang menulis tapi bidangnya tidak sesuai atau tidak terkait dengan prodinya masing-masing begitu. Nah, ini tadi isu praktikum yang mungkin kalau isu praktikum teman-teman tahu ya kesulitan saat pandemi gitu ya. Kita tidak bisa hadir ke lab, kemudian harus tetap melakukan melakukan praktikum itu dari rumah secara daring. Nah, ini jadi dari 3 sistem isu yang kami angkat tadi, kami memilih isu yang mungkin bisa kami selesaikan dalam waktu singkat pada saat aktualisasi begitu ya. Kalau untuk yang isu yang kedua dan ketiga tadi kan inovasinya inovasi produk itu mungkin sama dengan kelompok 1, 2, 3 tadi membuat aplikasi, apakah dalam 1 bulan itu mungkin untuk dibuat
inovasi teknologinya atau produk teknologinya. Karena tidak, maka kami mengambil salah satu di mata perkuliahan saja, misal untuk mata kuliah praktikum. Ini identifikasi isunya bisa dilihat dari refleksi dosen kepada, maksudnya di sini adalah nilai EDOM gitu ya, nilai EDOM di suatu mata kuliah. Kalau mata kuliah praktikum itu biasanya kan mata kuliah yang bisa dikatakan sulit dan tidak disukai oleh mahasiswa. Ketika nilai EDOM-nya di mata kuliah itu rendah gitu ya, maka ini pantas untuk kita angkat jadi permasalahan di aktualisasi kita. Ya mungkin ya. Kemudian refleksi kuesioner dari mahasiswa. Nah, terkadang kita untuk mata kuliah praktikum ini kan biasanya yang lebih ke skill ya. Nah, kita memaksakan mahasiswa itu untuk memaksa mahasiswa itu harus mengikuti style kita. Padahal bisa jadi mahasiswa itu tidak memahami yang kita suruh, tidak cocok dengan kondisinya. Misal kalau di saya di mata kuliah praktikum programming itu saya tidak bisa menyamaratakan mahasiswa, karena mahasiswa itu ada yang di level beginner, ada yang di level expert maupun intermediate. Jadi saya tidak itu menjadi kesulitan tersendiri bagi saya, bahwa saya tidak bisa mengajar memukul rata semua mahasiswa itu pintar semua begitu. Jadi saya akan dasarnya itu kami akan melakukan penelitian kecil di mata kuliah praktikum ini. Oke, berikutnya Bu Murin. Nah, jadi isu yang ini tidak terakomodirnya mata kuliah praktikum itu inovasi produk ya, itu akan dilakukan mungkin menggunakan digital laboratorium ya. Untuk di sini karena memang keterbatasan waktu, kemungkinan untuk menggunakan digital laboratorium yang free saja atau yang gratis seperti itu. Nah, mungkin kedepannya akan dikembangkan, tapi untuk skop Latsar ini mungkin tidak sampai membuat dari awal, tapi menggunakan saja. Kemudian inovasi proses itu melakukan perubahan kurikulum, ya kita harus meninjau kurikulum kita yang sebelum pandemi dan saat pandemi ini harus dirubah gitu. Kita tidak bisa menggunakan lagi RPS atau kurikulum yang lama, karena pasti tidak cocok atau kompatibel dengan kondisi sekarang. Kemudian inovasi pengembangan SDM atau pelatihan. Nah ini inovasi di bidang pengembangan SDM ini baik dari sisi mahasiswa maupun dosennya gitu. Kalau dari mahasiswa mungkin kita perlu memperkenalkan fitur-fitur yang ada di digital laboratorium, sedangkan dari sisi dosen mungkin menyiapkan beberapa materi yang untuk ditempatkan di digital laboratorium itu, apakah menggunakan modul interaktif, apakah menggunakan CBT atau web begitu maupun menggunakan video. Nah, itu mungkin butuh dilakukan pelatihan sekali gitu. Kemudian inovasi hubungan. Nah, ini salah satu inovasi juga yang kami berikan, karena kalau virtual begitu tidak cukup ya, kurang pas atau kurang maksimal, sehingga perlu untuk mengundang expert untuk mengadakan kuliah tamu. Nah, ini salah satu inovasi yang kami berikan juga, karena kalau kita sendiri yang ngajar tanpa ada refreshing begitu untuk dengan orang lain, saya rasa mahasiswa itu kadang juga kurang tertarik atau bosan lah dengan kita aja terus yang ngajar gitu. Kalau saya pribadi dan teman-teman di kelompok 4 tadi juga setuju, kami juga suka menggunakan kuliah tamu seperti itu. Oke, next, lanjut Bu Murin. Nah, ini implementasinya dari yang saya sampaikan tadi ya. Memperbaharui RPS, kemudian berkolaborasi dengan tim ahli maupun expert, menggunakan virtual laboratorium, membuat modul maupun platform. Yang terakhir itu jangan lupa untuk mengevaluasi dan tindak lanjut gitu ya. Ketika kita melakukan perubahan metode dalam perkuliahan, kita harus mengevaluasi apakah betul tindakan yang kita lakukan ini bermanfaat dan sesuai dengan mahasiswa kita. Mungkin itu aja ya Bu Murin ya. Yeah. Oke, output. Terima kasih. Ini output, saya lupa. Ya, outputnya tadi udah terlihat ada kurikulum, kemudian melakukan kuliah tamu, melakukan pelatihan, dan menggunakan digital laboratorium. Terima kasih dari kelompok 4. Kembali ke Pak. Baik, oke. Terima kasih Mbak Irma. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sudah bagus-bagus ya
gitu ya. Kayaknya ini ada apa yang sudah membuat rancangan aktualisasinya juga ini. Oke, nggak apa-apa, kita coba bahas satu persatu gitu ya. Dari sisi ide, ada yang memang itu sangat mungkin dan sangat bisa dilaksanakan gitu ya. Ada yang tadi mengidentifikasinya masih umum gitu ya. Mungkin itu nanti bisa jadi kewenangan siapa, dekan gitu ya, atau jurusan gitu ya, atau kaprodi barangkali. Baik, coba kita bahas. Yang pertama ini terkait kelompok 1 ya. Saya share screen aja. Oke, ini kelompok 1 nih yang saya catat gitu ya. Ini terkait web jurnal gitu ya, OJS berarti ya. Ini belum terkelola dengan baik gitu ya. Kemudian media sosial media jurusan juga tidak aktif gitu ya. Kemudian sehingga ini menyebabkan tidak adanya arus informasi dari jurusan ke mahasiswa gitu ya, atau mahasiswi barangkali gitu ya. Nah, solusinya redevelopment ya. Ini saya nggak tahu redevelopment ini seperti apa nanti. Mungkin nanti akan detail ketika ini di breakdown jadi tahapan-tahapan gitu ya. Sehingga dosen bertanggung jawab dengan konten. Nah, ini bisa saja dilakukan gitu ya. Kan tadi ada 3 sebenarnya teman-teman bisa melakukan perubahan terkait Latsar ini gitu ya. Termasuk inovasi di dalamnya misalkan. Yang pertama itu sesuai SKP misalkan. Ada nggak di SKP misalkan mengelola jurnal ini gitu ya. Kalau tidak ada, khawatirnya gitu ya, ini nanti tidak berlanjut gitu ya, hanya untuk kebutuhan Latsar, itu juga nanti persoalan. Kecuali nanti ada transfer nih misalkan, ini selesai nanti ditransfer ke sekretariat misalkan staf di jurusan gitu ya, atau staf di fakultas misalkan, sehingga ini bisa berlanjut. Atau seperti apa? Itu kalau misalkan SKP. Yang kedua itu harus berdasarkan penugasan misalkan. Oke, karena mungkin ini ditugasin pimpinan nih, kaprodi kah atau dekan kah kan gitu. Kalau itu ya nggak apa-apa dilaksanakan saja gitu ya, karena itu katakanlah bisa jadi memang yang sudah diarahkan gitu ya. Nah, yang ketiga itu inisiatif. Nah, ini yang mana nih masuknya? Kalau yang inisiatif juga boleh gitu ya. Yang penting tadi keberlanjutannya juga dipikirkan gitu ya. Kemungkinan untuk dilaksanakannya juga perlu dipikirkan. Tentu kan teman-teman ini ketika kembali gitu ya, itu kan pasti akan sibuk dengan rutinitas juga kan gitu ya. Ya mungkin ngajar gitu ya, mungkin penelitian, mungkin pengabdian masyarakat gitu ya, dan lainnya. Nah, ini bisa sebenarnya dilakukan gitu ya. Ini termasuk e-learning yang kita gunakan nanti itu teman-teman, itu juga produk dari Latsar sebenarnya gitu ya. Memang sebelumnya sudah ada gitu ya, tapi kemudian didesain lagi, dibagus-bagusin lagi gitu ya kontennya, apanya gitu. Itu oleh alumni Latsar juga gitu ya. Termasuk OJS di kami itu juga ini produk dari Latsar gitu ya. Akhirnya ini sangat mungkin bisa dilakukan gitu ya. Tinggal nanti diperjelas nih untuk mewujudkan ini kira-kira apa gitu ya. Termasuk sosial media itu ada Permenpan RB-nya teman-teman. Gitu ya, terkait informasi melalui sosial media. Itu coba di googling deh. Ini juga bisa bisa digunakan gitu. Karena sekarang saya yakin gitu ya, mahasiswa-mahasiswi itu mungkin lebih banyak menggunakan media sosial gitu ya daripada mengakses web kan gitu. Saya juga jujur saja gitu ya, sering dapat informasi itu justru kadang dari Instagram misalkan kan gitu. Itu ada beberapa instansi yang dia giat itu diurusi betul gitu Instagramnya misalkan. Seperti itu. Gitu ya. Ini terkait kelompok 1 gitu. Ini sangat mungkin ini untuk bisa dilakukan. Kemudian kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 2 nih. Ini ada banyak isu gitu ya. Ada banyak masalah. Nah, tentu tadi gitu ya untuk menentukannya kita pilih gitu ya dengan bisa teman-teman bisa menggunakan USG gitu ya. Ini mana nih yang kira-kira memang menjadi prioritas gitu kan. Kan untuk melakukan perubahan itu sebaiknya yang prioritas dulu gitu ya. Yang memang itu harus segera diselesaikan gitu ya karena kalau tidak bisa berdampak gitu ya. Itu bisa digunakan ini dimasukin misalnya administrasi kah, gitu ya, perilaku kurang ramah kah, tidak ada standar kah gitu ya dan sebagainya. Itu nanti dihitung gitu ya. Ini mana yang prioritas, maka itu yang harus diselesaikan. Ini solusinya sudah beragam nih teman-teman kelompok 2 nih. SOP diperbaharui, oke gitu ya. Perbaikan teknologi misalkan, penilaian kinerja dan lain-lain. Nah, ini untuk perbaikan teknologi apakah memang bisa gitu kan? Atau ini mungkin urusan ini di Biro SDM misalkan. Gitu ya. Apakah kita bisa masuk ke sana atau tidak itu juga harus dipikirkan. Untuk kasus ini kan latihan nggak masalah gitu ya. Ini nanti maksud saya ini kaitkan dengan gagasan kreatif secara individu ya yang nanti akan dibuat oleh teman-teman.
Itu kemudian pengembangan SDM, misalkan di sini inovasi pengembangan SDM gitu ya, itu dengan peningkatan skill gitu ya, bisa saja gitu ya pelatihan atau BIMTEK itu sangat bisa, sangat mungkin. Tinggal Anda nanti ngobrol tuh dengan pimpinan gimana nanti teknisnya, kan bisa lewat Zoom ya, bisa lewat Zoom atau bisa lewat Google Meet atau apa Microsoft Teams gitu bisa itu. Pendampingan atau coaching ini bisa gitu ya, jadi yang junior itu ada coachnya yang senior misalkan, dosen junior di coaching sama coach dosen senior sesuai jurusannya, sesuai keilmuannya, misalkan seperti itu sangat mungkin itu bisa dilakukan. Struktur organisasi ini juga bisa ya kalau misalkan memang hanya pembagian tugas. Contoh misalkan teman-teman dibuat tuh anjabnya udah ada belum gitu ya, nanti gagasannya udah buat anjab aja nih, anjab di fakultas atau prodi misalkan. Kalau memang anjabnya nggak ada, karena anjab sebenarnya kan ini harusnya kewajiban gitu ya, bagian dari reformasi birokrasi. Kemudian dihitung ABK-nya gitu ya, sehingga ketahuan nih, ini kebutuhan berapa orang sih gitu ya untuk melaksanakan seluruh tugas di jurusan gitu ya, atau tugas di fakultas misalkan. Sehingga rotasi juga ada acuannya misalkan seperti itu. Gitu, ini juga mungkin gitu ya untuk dilaksanakan. Seperti itu, kecuali ini yang ini ya aplikasi penilaian kinerja nih. Yang nggak tahu nih seperti apa yang dimaksud. Memang kalau di kami sendiri ini sudah ada gitu ya, tapi yang buat Biro SDM. Benar tadi yang disampaikan siapa Mas Ferdi ya. Itu kalau di beasiswa seperti itu, kalau kinerja itu kita nggak ngisi laporan itu ya. Misalkan ada 1 hari atau 2 hari nggak ngisi laporan, itu nggak akan dinilai. Kalau nggak dinilai dampaknya itu, ya tadi tukinnya nggak keluar gitu ya, tukinnya nggak turun. Saya hanya dapat kehadiran aja, itu kan sayang gitu ya. Itu kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3. Sekolah di luar negeri tidak kembali gitu ya. Komitmen mutu tadi disampaikan Kang Firman. Sebenarnya ini lebih ke ini ya, kalau dari pandangan saya ini lebih ke integritas. Artinya sebenarnya kan yang bersangkutan itu disekolahkan kan untuk meningkatkan kompetensi ya. Kan meningkatkan kompetensi itu ada 2. Nanti kita bahas di manajemen ASN sebenarnya. Pertama adalah melalui pelatihan gitu ya. Yang pelatihan juga macam-macam gitu, ada coaching dan sebagainya. Yang kedua melalui pendidikan gitu ya. Nah, ke S3 itu kan pendidikan gitu ya. Jadi dia harus punya tanggung jawab moral, udah disekolahkan ya harusnya balik lagi gitu ya. Udah ditugaskan, udah disetujui pimpinan, harus balik lagi. Memang kasusnya banyak ini teman-teman gitu ya. Saya juga menemukan kemarin orang LIPI itu cerita. Ada yang udah 10 tahun gak balik-balik gitu ya. Akhirnya dia dipanggil tadi ya. Kalau izin belajarnya sebenarnya udah selesai gitu ya, udah lulus ya. Harusnya ada ketentuan gitu ya. Nanti kita diskusikan di manajemen ASN. Nah, tadi teman-teman melihat dari sisi psikologi gitu ya. Ternyata ada ya psikologi prasangka ya. Saya juga baru tahu ini. Kalau di ekonomi barangkali asumsi itu yang disebut asumsi itu. Gitu ya. Kemudian ada aplikasi pemantauan gitu ya, monitoring. Ya memang harusnya dari di awal ada ini ya, ada penandatangan komitmen barangkali. Komitmen itu kan janji gitu ya, atau sesuatu yang harus dilaksanakan gitu ya, karena sudah disepakati misalkan atau sudah dijanjikan kan gitu. Nah, kalau ada perjanjian seperti itu kan dia mau tidak mau harus balik gitu. Dia terikat oleh perjanjian itu. Kalau enggak ya dia mangkir artinya kan, wan prestasi seperti itu. Ya tadi gitu ya, kadang sering kali mungkin dia mendapatkan kesempatan yang lebih baik misalkan di sana ya. Misalkan mengajar di universitas yang dia sekolah gitu ya. Penghasilannya lebih besar gitu ya, penghormatannya lebih besar, barangkali itu juga ini baik persoalan. Memang dari awal ini ya, tadi sebenarnya kan dikirimkan itu untuk untuk mengembangkan kompetensi. Harusnya balik lagi. Kalau memang punya integritas dan tadi sikap bela negara ya, kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Itu ini kelompok. Nah, cuman memang barangkali ini kalau menurut saya ini terlalu tinggi gitu ya areanya. Mungkin ini di dekanat gitu ya, atau di universitas lah gitu. Mungkin banyak diturunin lagi nih, kira-kira yang bisa dilakukan kalau memang isunya ingin ini gitu ya, apa nih yang memang teman-teman bisa lakukan gitu ya, biar nanti benar-benar bisa dilaksanakan misalkan. Tapi ini kan sebagai contoh nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kelompok 4 nih, ini juga menarik gitu ya, tidak terakomodirnya praktikum tadi ya, birokrasi berbelit-belit, kurang publikasi mahasiswa. Ini salah satu tadi mengambil
solusi ini apa namanya Digital Lab ini ya. Ini ada aplikasinya ya. Ini Ada, bisa saya Pak. pikir gitu ya. Bisa saya pikir dilaksanakan. Tadi tahapannya juga sudah jelas ngapain saja. Termasuk kemarin angkatan kemarin kalau nggak salah awal tahun itu ada tuh dari Unsil ini nih terkait publikasi juga gitu ya. Gimana mendorong publikasi mahasiswa dan dosen waktu itu. Itu aktualnya. Jadi ya tadi gitu ya bikin tahapan mulai dari membuat panduannya, membuat modul, sosialisasi, ada BIMTEK-nya gitu ya. Sampai harus menerbitkan itu di jurnal itu kemarin juga ada yang itu 1 bulan bisa kok dilakukan gitu ya. 1 bulan bisa dilakukan. Nah, itu saya pikir teman-teman sudah mampu memahami terkait dengan arah peningkatan mutu gitu ya. Nah, tentu kita harus punya komitmen terhadap mutu itu sendiri melalui apa tadi gitu. Melalui perubahan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki mutu yang memang jadi permasalahan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke e-learning ya, teman-teman. Jadi kita sampai sini di Zoom, saya yakin udah capek juga kan, udah kelihatan nih, udah matanya udah mau tutup semua gitu ya. Jadi kalau di e-learning teman-teman bisa sambil rebahan lah ya, silakan. Cuman memang ada tugas di sana gitu ya yang harus diselesaikan. Tugasnya pun saya buat gampang gitu ya, tenang saja, nggak akan menyusahkan. Saya tidak mau orangnya menyusahkan orang lain. Gitu ya. Oke, nah mana ya tadi? Bentar, jadi kita sisanya kita masih ada 12 JP ya teman-teman. Itu kita lanjutkan di e-learning. Tenang saja di kita masih bisa komunikasi ya. Oke, gimana? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk sesi siang ini kita ada diskusi ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya gitu ya, silakan masuk ke sini gitu ya. Nah, tugasnya sebenarnya melanjutkan yang tadi gitu ya. Kalau tadi itu kelompok gitu ya. Nah, sekarang itu pribadi gitu ya, individu. Jadi setiap peserta gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah didiskusikan juga tuh gitu ya. Nggak apa-apa, coba diidentifikasi lagi masalahnya kira-kira apa saja. Kemudian untuk meningkatkan mutunya, kira-kira gagasan kreatif apa gitu ya yang teman-teman akan buat. Nah, buat alternatifnya. Tadi kan sudah ada tuh yang misalkan dari inovasi pengembangan SDM, inovasi apa gitu ya. Buat idenya itu 3. Jadi setiap individu ini ya, kalau tadi kelompok, sekarang individu. Nah, teman-teman coba identifikasi nilai komitmen mutu apa yang bisa diterapkan gitu ya. Dari nomor 1 ini. Itu. Kemudian itu saja gitu ya untuk siang ini. Nanti malam ini ada video e-learning, ini para guru komitmen mutu ya, ada Pak Dadang, beliau sudah pensiun kebetulan, ada Pak Desi, ada Pak Bambang. Nah, kuis dihilangkan, ada tugas ini ya. Nah, teman-teman kan tadi tugas ini itu sudah membuat identifikasi masalah gitu ya dan gagasan kreatifnya. Kan gitu ya. Jadi di siang ini. Nanti malam itu dituangkan gitu ya. Dituangkan dalam apa? Kira-kira untuk mewujudkan gagasan itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke pentahapan. Contoh misalkan, saya gagasannya bikin rumah kan gitu. Maka bikin rumah itu kan kita bisa wujudkan pertama kita bagi 3 misalkan. Membuat pondasinya gitu ya, membuat temboknya gitu ya, membuat atapnya, mengisi isinya kan gitu, furniture-nya misalnya gitu. Oke, tahap membuat kegiatan membuat pondasi misalkan tahapannya apa saja? Nyari tukang kan gitu, menggambar, desain pondasinya, kemudian membuat pondasi itu sendiri kan gitu. Jadi coba diwujudkan dalam tahapan itu, kira gagasan itu tuh mau digimanain gitu ya. Nah, itu untuk nanti malam. Kemudian kita juga tetap ada chat gitu ya nanti malam, tetap ada diskusi di sini. Teman-teman bisa bertanya kalau ada yang ditanyakan. Dan terakhir ya teman-teman itu ngisi glossary gitu ya. Jadi nanti tinggal diklik gitu ya asosiasi komitmen mutu. Saya belum, tadi udah lama. Taruh login lagi. Nah, tinggal di sini ada entry gitu ya. Isi menurut Anda komitmen mutu itu apa? Dengan bahasa Anda gitu ya. Ya bolehlah minjem bahasa mana gitu pinjem. Tapi ya bahasa Indonesia gitu ya. Nanti ditulis di sini di NDH-nya dimasukin gitu ya. Misalkan ini sih model edit gitu ya.
Nanti apa nih gitu ya, komitmen mutu menurut Anda apa gitu ya. Gitu. Gitu saya pikir tugas siang ini gitu ya sampai nanti malam. Jadi ringan kan? Iya kan? Ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Sebelum kita pindah ke platform e-learning. Pak Pupung, maaf, tadi izin bertanya yang bagian glosari tadi itu masukin NDH-nya di mana, Pak? Bentar. Glossary. Oh, udah. NDH-nya di sini. Bentar. Mana tadi? Komitmen mutu ini kan? Ini ya. Kelihatan nggak? Ya. Ini kan ada A, B gitu ya. Misalkan saya nih buat nih komitmen mutu bisa di sini 3, 1 gitu ya. Atau nomor 1. Coba ya. Regime entry. Misalkan NDH 2 gitu ya. Komitmen misalkan gitu ya. Komitmen mutu adalah titik gitu kan. Tuh, terus kita save. Hanya di ya. belakang. Nah, maka keluar kan nomor 2, ini kasih titik aja gitu ya, titik komitmen mutu adalah ini. Gitu. Jadi di depannya. Jadi saya biar tahu gitu ya. Atau kita coba lagi. Iya Pak, baik Pak. Maksimal berapa, minimal berapa Pak? Oh, satu aja. Saya kan tadi bilang aja. saya tidak mau menyusahkan gitu ya. Satu aja. Pak Pupung. Takutnya ada yang lebih Pak. Menyambung Pak Pupung. Di situ kan tadi ada add file gitu, berarti nggak usah ya Pak Pupung? Nggak usah. Bagian ini aja ya. Saya ulangi lagi ya. Misalkan sebenarnya ini mencoba mencari definisi komitmen mutu dari setelah belajar tadi ya, dari pagi, siang, sore gitu ya, malam. Ini ininya gitu ya. Ini add entry gitu ya. NDH satu aja cukup gitu ya. Iya, baik Pak. Misalkan siap. Bu Elma nih ya. Bu Elma itu nomor 22 misalkan. Itu ya, titik gitu ya. Komitmen mutu gitu kan gitu. Nah, tinggal diisi di sini. Yang lainnya nggak usah ini ya. Ini kan ada file, ada apa itu nggak usah. Di sini aja. Oke, baik Pak Pupung. Gitu ya. Baik Pak Pupung, terima kasih. Apa gitu ya, tinggal save. Maka kan keluar. Jadi glossary ini nanti Anda mendefinisikan apa gitu kan, nanti keluar di sini gitu. Itu ya. Jelas ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Siap. Pak Pupung, punten mau memastikan lagi. Mangga Mbak. Ya, jadi yang pertama itu kan tadi kita mencoba, punten Pak boleh ke yang mana tadi? Tugas pertama boleh. Itu kan mana? Oh ini. Nah, identifikasi permasalahan lagi ya Pak. Artinya kita mencoba membuat detail dari yang hasil kerja kelompok tapi dikerjakan secara mandiri, atau kita boleh mengangkat isu lain lagi gitu. Boleh isu yang lain gitu ya. Tadi sebagai latihan gitu ya. Kan tadi brainstorming itu jadi ada gambaran tuh, yang lain gimana sih masalahnya kan gitu. Nah, terus ketika Anda menyampaikan juga kan bisa jadi ada koreksi dari yang lain tuh. Oh ini nggak gitu kok gitu ya kan. Jadi seperti itu kan tadi kan ya. Jadi berarti boleh yang tidak lain. harus sama ya Pak ya? Tidak harus sama, tidak bisa. Nah, harapannya sebenarnya ini nanti jadi tadi gambaran untuk menyusun rancangan aktualisasi gitu ya. Kan salah satu harus ide kreatif tuh. Dari si komitmen mutu itu masuk semua tuh, efektivitas gitu ya, efisiensi gitu ya, inovasi. Itu nilai-nilai input yang nanti akan digali sebenarnya. Ini paling lambat di submitnya hari apa Pak? Hari ini atau? Hari ini ya, hari ini. Hari ini jam 9 malam semuanya Pak ya? Sebentar, saya lihat dulu. Kalau di sini enggak, tadi saya lihat sampai besok ya Pak. Iya, makanya. Soal ada keterangan di sini Pak, punten batas waktu submit tanggal 23 September jam 12 siang Pak. Iya. Jadi itu aja ya Pak Pupung, jangan buru-buru. Gini, kalau bisa malam ini ya, karena gini, besok itu kalau kita ditunda-tunda, nanti tugasnya menambah lagi gitu ya. Enggak maksud nunda sih Pak Pupung. Tapi kalau ini takut terburu-buru gitu, jadinya nggak maksimal kayak yang kemarin. Batasin sampai besok libur. Besok libur. Gimana libur? Gimana Sabin? Besok libur kan, besok di jadwal besok libur Pak ya. Besok libur jadwal. Oh iya. Oke, besok lah, nggak apa-apa. Silakan besok ya. Berarti biar sesuai yang di learning ya Pak ya. Oke, besok. Terima kasih ya Pak Pupung. Itu penyelenggara juga soalnya yang mengatur tanggal itu. Nggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih Pak Pupung. Terima kasih banyak Pak. Tapi kalau chatting tetap ya ada aktivitas ya. ya. Siap. Soalnya itu yang ya tadi gitu ya. Satu sisi ada kelemahan juga ternyata menggunakan platform
e-learning dengan administrasi. Kalau administrasi itu tadi harus ada sinkronus gitu ya. Yang asinkronus itu nggak diakuin gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan, kalau ada yang mau ditanyakan didiskusikan lewat chattingnya. Baik ya. Gitu ya teman-teman, jelas ya pikir. Ada yang mau ditanyakan? Mas Agvin tadi, Mas Agvin. Gimana Mas? Sudah kok Pak. Oh udah ya. Pak Pupung, izin bertanya satu Pak. Oke, silakan. Tadi di glosari itu kan tersedia pilihannya dari A sampai Z tuh. Apakah hanya K saja atau kita boleh memilih semua yang terkait dengan komitmen mutu? Boleh, silakan. Gitu ya. Jadi nggak hanya dari K aja gitu Pak ya? Asosiasi dengan komitmen mutu. Misalnya komitmen mutu apa sih gitu ya? Disiplin gitu ya. Terus apa di bawahnya deskripsinya? Gitu ya, disiplin dalam melaksanakan secara tuntas bla 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 gitu. Jadi nanti tadi kan saya bilang ada pilihan A, B, C, D gitu ya. Nanti saya bisa buka misalkan di K, maka yang tulisannya komitmen mutu gitu ya, sesuai judulnya. Jadi mengacu ke sana. Gitu ya. Baik, ya, siap. Oke, makasih teman-teman. Ada lagi silakan. Kalau cukup kita pindah ya. Iya, Pak. Siap. Baik, selamat pindah ke e-learning. Sambil rebahan, sambil ngopi, sambil yang lainnya silakan, sambil ngasuh juga boleh ya. Gitu. Terima kasih Pak Pupung. Ya teman-teman. Terima kasih Pak. Berpartisipasi gitu. Bisa diajak kerja sama gitu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan gitu ya, sekali lagi. Siap Pak Pupung. Nanti kita ketemu lagi, kalau nggak salah saya masih di jadwal ini di jam 7 Pak. Manajemen ASN ya. Manajemen. Ya Pak. Saya tahu kok banyak banget ini di sini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jangan bosan ya. Enggak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, siap nuhun. Sadayana. Ya, makasih Pak Pupung. Makasih Pak Pupung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima banyak Pak Pupung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa nggak Pak Firman atau langsung pindah? Ada doa dulu silakan. Tutup. Doa sepertinya nih. NDH5. NDH5 adalah Pak Iqbal. Saya. It's breaking. Saya baru datang. Mohon maaf, teman-teman. Terima kasih Pak Pupung atas izinnya serta Pak Mbak Dian dan Pak Ridwan yang telah mengonfirmasi. Mohon maaf juga sama teman-teman. Bukan saya ngilang, ini efek obat saya tuh nggak kuat banget. Jadi saya izin untuk merenggakan mata 1 jam lah. Terima kasih Pak Pupung. Oke teman-teman yang saya Oke, sama-sama Mas Iqbal. Yang saya semoga segera sehat lagi ya. Jatuh di mana ini? Kenapa Pak? Jatuh, katanya jatuh. Ya jatuh dari tangga Pak Pupung. Hati. Tangga mertua. Pak. Disangkanya sudah sampai, ternyata masih ada 5 tangga Rumah tangga. Tangga rumah ya. Ya, itu tanda-tanda mau berumah tangga itu Mas. Amin ya Allah. Jatuh hati. Oke, silakan doa dipimpin siapa? Siap. Oke, teman-teman semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Mari tadi di awal sudah berdoa, kita akhirkan kita dan berdoa agar semua kegiatan kita tidak sia-sia dan bermanfaat dan mendapatkan keriduan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak Pupung. Mohon maaf, saya baru datang, nanti saya tanya-tanya sama teman-teman ya, biar nggak kelamaan. Terima kasih Pak Pupung. Yuk, sami-sami. Tanya ke teman-teman ya, Mas Iqbal. Pak Pupung, Kita punten masuk ke deh. platform e-learning. Ya, Pak gimana Pak Pupung. Elma? Maaf, saya baru lihat ini yang video, nggak usah diapa-apain Pak Pupung. Itu salah satu referensi ya. Nanti dilihat aja kalau ada waktu. Oh Nanti gitu. malam. Nah, saya Nggak, tidak ini ngasih ada- tugas memang di sana. Ada tugasnya katanya di dalam video, tapi nggak ada tempat buat naruh tugasnya. Enggak sengaja memang pengen nggak banget dibuat diapa-apain. tugas. Hanya untuk penguatan write up nilai-nilai komitmen mutu gitu ya. Oh iya, oke deh Pak Pupung. Tenang aja, saya nggak ngasih tugas banyak-banyak gitu ya. Yang penting tujuannya tercapai. Thank you. Tugasnya ditonton. Pak Pupung. Nilainya paling tinggi. Luar biasa. Kita kasih nilai 100 semua. 100.000 buat Pak Pupung, luar biasa. Bintangnya full pokoknya ya. Pak Pupung is the best, pengertian banget. Thank you Pak Pupung.
Oke, kita udah bisa keluar nih. Silakan Pak Firman. Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman Bapak Ibu, kita tadi ada mati lampu ya di sini. Iya. Sehingga rekaman itu keputus karena 2 kali mati lampunya. Barangkali Bapak Ibu yang merekam di sini, ada nggak yang merekam tadi? Ada Pak, kita punya arsip harian rekaman Pak. Ada 2. Siap. Bisa dilihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon dikirim aja ya linknya. Itu Pak, di chat Pak. Oh, di chat ada ya? Nanti kita masukkan ke situ ada rekaman per harinya Pak. Oke. Nanti Tapi kita di grup aja ya, di grup ini tolong di-share aja biar nanti saya download untuk bukti administrasinya. Oke, gitu ya, Bapak Ibu ya. Siap. Iya, makasih ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas lagi ya. Iya, Pak. Maka saya tutup ya ini kegiatannya ya. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih.